Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Syaputra dengan NIM 21210097 dari kelas A2 2021 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah apresiasi dan kajian prosa yang diampu oleh dosen Ibu Riana Dwi Lestari MPD. Novel yang saya ambil ialah berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie, diterbitkan oleh penerbit Sibak Grip pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 436 halaman. Novel ini diproduksi dan diperjualbelikan dengan harga Rp95.000. Dalam novel ini terdapat keunikan. Yang pertama ialah penggambaran tokoh-tokohnya yang sangat kompleks. Setiap karakter dalam novel ini memiliki latar belakang dan sifat yang berbeda, namun tetap terikat dalam satu cerita yang sama. Selain itu, setiap adegan dan dialog dalam novel ini memiliki makna yang lebih dalam dan dapat diartikan secara berbeda tergantung oleh pembacanya masing-masing. Tidak hanya itu, gaya bahasa Terelie yang khas membuat novel ini semakin menarik dan sulit untuk dilupakan. Terelie mampu menggambarkan setiap adegan dalam novel ini dengan detail dan emosi yang kuat, membuat pembaca merasakan setiap adegan dari cerita yang dibacakan. Novel ini menjadi salah satu karya terbaik dari Terelie dan patut untuk dibaca oleh siapa saja yang mencari cerita cinta yang berbeda dan inspiratif. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai sinopsis novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Buku ini adalah biografi kehidupan seorang tokoh yang bernama Rai. Sejak kecil, Rai menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Ia mengalami periode masa kecil yang agak mengganggu dan tidak mengenakan di panti asuhan ini. Penjaga panti menyuruh anak-anak panti untuk menghabiskan waktunya berdiri dan bekerja. Rai yang pada permukaan tampaknya cerdas, justru tumbuh melawan. Tidak seperti anak-anak lain yang saat itu bersamanya. Seiring berjalannya waktu, pecutan rotan yang tidak mengkritik banyak masalah meningkatkan dan menambah sifat buruk dari perlawanan yang dia lakukan. Mulai dari mencuri, menjual paket yang tiba di lokasi panti, ia lakukan semuanya itu untuk berjudi. Pada suatu hari, Rai memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu setelah sebelumnya menerima jenis pemberontakan berbentuk puncak amarah dari petugas panti. Rai mencuri peti milik penjaga panti yang isinya merupakan berkas-berkas untuk naik haji. Ia meyakinkan untuk terus menjalani kehidupan perjudian dan bekerja di terminal. Rai semakin menjadi-jadi di terminal ini, di mana perjudian dan mengurus bisnis adalah hobi utamanya di sana. Sebuah insiden tragis menyebabkan dia terjebak di ibu kota. Kehidupan Rai kemudian berlanjut di rumah jalanan di ibu kota. Rai merasakan kedekatan dan persahabatan di rumah singgah ini. Ia mulai mengekspresikan kegembiraan untuk masa depan setelah menerima dorongan dari Bang Ape. Bang Ape merupakan petugas rumah singgah tersebut. Rai mulai berbicara tentang sekolah informalnya pada bangku sekolah dan berhasil mendapatkan ijazah SMA. Selain itu, Rai berjuang dengan rasa solidaritas yang sangat kuat di rumah ini. Keadaan ini juga menyebabkan Rai kembali terjerumus pada hal-hal buruk dan terjebak pada pemikirannya seperti anak bayi yang tidak bisa berpikir. Dimulai dari perasaan bahwa Rai tidak benar-benar peduli dengan pelaku jalanan yang memukuli
saudaranya di rumah singgah. Ray mencoba menenangkan diri dan berhasil mengidentifikasi pada para preman-preman yang dimaksud itu. Namun, insiden ini menyebabkan insiden yang lebih serius, mengakibatkan balas dendam beruntun dari preman yang akhirnya menunjuk satu anggota yang tersisa dari kelompok saudaranya tersebut untuk sebagai korban. Sebagai hasil dari hutang pemberontakan ini, Nathan, salah satu saudaranya, perlu mencari bantuan untuk menjadi penyanyi terkenal. Ray melanjutkan perhitungan dan ada perkelahian yang signifikan untuk kedua kalinya pada hari itu karena tidak merasa bersyukur atas persuasi preman-preman. Fase Ray sangat ini semakin parah. Ia dijerumuskan ke dalam penjara. Setelah itu, Bang Ape terus memberi saran kepada Ray. Tetapi Ray menyadari bahwa Bang Ape benar-benar hanya membiarkan dia tahu apa yang telah dia kerjakan untuk Nathan. Ray percaya bahwa apa yang dilakukan Bang Ape adalah sesuatu tetap dan tidak sesuai dengan pemikirannya. Buktinya, Ray dapat meninggalkan penjara dan menerima ucapan terima kasih dari polisi karena ia telah membantu mereka untuk menemukan buronan yang telah mereka cari sepanjang waktu. Tidak menerima kenyataan yang ada, Ray meyakinkan untuk meninggalkan rumah singgah tersebut, kabur, bertentangan, dan bosan dengan omongan-omongan yang diberikan oleh Bang Ape. Ia lalu pergi menyewa sepeta kamar dan menjadi seorang pengamen. Ia melanggar rutinitas yang dia ikuti saat masih tinggal di rumah singgah tersebut karena tidak adanya sekolah informal yang tersedia. Kehidupan Ray terus berkembang. Dia berteman dengan Ple. Ray memasuki sudut penjuru tempat berlian 1000 karat itu bersama Ple sebagai partnernya. Apa salahnya aku menjadi orang jahat? Itu adalah satu-satunya hal yang Ray katakan pada saat itu dalam pikirannya. Banyak alasan mengapa beberapa bulan terakhir begitu rumit dan menyebabkan Ple akhirnya menyerahkan dirinya kepada polisi dan segera mengepung markasnya. Ple kemudian dihukum mati beberapa tahun kemudian. Ray lagi-lagi tidak tahan melihat pahitnya kenyataan di kehidupannya. Ia memutuskan menjauh dan kembali ke kota Ray kecil dulu dibesarkan, kota di mana panti asuhan itu berada. Itulah sinopsis dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari novel tersebut. Menurut saya, keunggulan dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie itu ada 5. Yang pertama, ceritanya yang menarik. Novel ini memiliki alur yang menarik dan sulit ditebak. Banyak plot twist yang membuat pembaca terus ingin membaca hingga selesai. Bahkan, banyak yang mengatakan novel ini sulit untuk ditebak akhir ceritanya. Yang kedua, karakter yang kuat. Karakter-karakter dalam novel ini digambarkan dengan sangat kuat dan mendalam. Pembaca bisa merasakan emosi dan perasaan setiap karakter yang ada dalam novel ini. 3. Bahasa yang indah. Penggunaan bahasa dalam novel ini sangat indah dan sangat sulit untuk dilupakan. Setiap kalimat yang ditulis memiliki makna yang mendalam dan sangat bermakna. 4. Tema yang relevan. Tema yang diangkat dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada banyak pesan moral yang bisa diambil dari novel ini, seperti tentang arti persahabatan, cinta, dan pengorbanan. Dan yang kelima, yaitu penghargaan. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini telah mendapatkan beberapa penghargaan, seperti penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa dan penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2012. Yang terakhir, ada kelemahan pada novel ini. Menurut saya, novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini memiliki beberapa kelemahan.
Yang pertama, plot yang kurang kuat. Meskipun novel ini memiliki latar belakang cerita yang menarik, plot yang digunakan dalam novel ini terasa kurang kuat. Beberapa adegan terasa terlalu lambat dan kurang memiliki dampak yang kuat terhadap alur cerita secara keseluruhan. Yang kedua, karakter yang kurang terdefinisi dengan baik. Beberapa karakter dalam novel ini terasa kurang terdefinisi dengan baik. Beberapa di antaranya terasa datar dan tidak memiliki banyak nuansa yang dapat memberikan pengaruh pada alur cerita. Yang ketiga, bahasa yang terlalu sederhana. Bahasa yang digunakan dalam novel ini terlalu sederhana dan kurang menarik. Hal ini membuat pembaca merasa bosan dan kurang tertarik untuk melanjutkan novel ini. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan gaya bahasa yang kurang variatif. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini terasa kurang variatif. Beberapa penggunaan kata dan frasa terlalu sering muncul dan kurang memberikan variasi pada pembaca. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.